Di tengah hiruk-pikuk industri kopi yang terus berkembang, ada sebuah tren menarik yang semakin banyak menyita perhatian para pecinta kopi, yaitu kopi fermentasi. Di balik setiap tegukan kopi ini, tersimpan proses fermentasi yang tidak hanya mempengaruhi rasa, tetapi juga memperkaya pengalaman menikmati kopi. Pasti konco penasaran sama rasa dari kopi fermentasi ini kan? Simak sampai akhir ya! Sejak ribuan tahun yang lalu, manusia telah memanfaatkan fermentasi untuk berbagai keperluan, dari pembuatan anggur hingga roti. Namun, baru-baru ini, Pak Anggun, sebagai penikmat kopi dari Sukoyoso asli Permai, mulai mengeksplorasi proses kopi dengan cara baru dan menarik. Kopi fermentasi adalah hasil dari teknik fermentasi yang ia terapkan pada minuman kopi, yang mengubah karakteristik rasa dan aroma pada kopi. Gimana? Makin penasaran sama proses pembuatannya hingga menjadi kopi fermentasi? Yuk langsung aja konco tonton sampai akhir ya. Boleh diceritakan dulu awal mula kok bisa kepikiran bikin kopi atau teh fermentasi itu gimana? Iya, oke. Ini semua berdasar pengalaman sebenarnya kan itu. Tidak serta-merta saya terus punya ide untuk membuat kopi fermentasi. Nah, kebetulan lahirnya ide ini dari pengalaman ketika saya kan suka kopi kan. Suka minum kopi, tapi kopi itu tidak sekali habis biasanya. Saya satu cangkir kan, kadang orang satu cangkir langsung habis. Kadang malah ada yang istilahnya kalau tidak panas tidak bisa menikmati kopi kan itu. Karena kopi identik dengan minuman panas. Nah, dari situ saya kebetulan kalau bikin kopi karena kebetulan aktivitas pagi itu kan kerja, bikin pagi tidak sekaligus kopi itu dalam langsung habis kayak gitu. Nah, sorenya kadang ketika pulang kerja kok saya coba icipi tambah enak kan itu. Nah, dari situ saya coba pagi minum sore, sore minum pagi atau sebaliknya. Nah, dari situ saya coba durasinya saya tambah. Kadang bikin sekarang saya minum besok. Nah itu taste-nya semakin lama semakin tambah. Akhirnya coba saya buat 3 hari dan seminggu. Nah dari situ akhirnya lahirlah kopi fermentasi. Pertama kali tahun berapa Bapak coba kopi atau teh fermentasi ini? Kalau kopi ini sebenarnya belum lama. Kita pas masa pandemi itu kan istilahnya produk kopi kita kan sempat stuck ya, terhenti karena kita di penjualannya agak kerepotan. Akhirnya saya sering buat sendiri dan kebetulan kan teman-teman kadang ya main ke sini saya buat. Nah kadang ketika membuat dalam kapasitas banyak, dalam satu teko ini kan ada sisa. Ketika mau tak buang eman-eman karena saya ngerasain kalau kopi dingin itu semakin nyaman, semakin enak kan itu. Nah dari situ saya coba simpen di kulkas. Nah dari situ ada yang sempat karena lupa, saya tidak sempat istilahnya meminum itu. Ketika saya coba, oh rasanya kok beda. Nah, dari situ akhirnya saya mencoba mengutak-atik, ini caranya ketemu taste kayak gini gimana, atau mungkin ketika saya tambahkan durasinya akan menghasilkan rasa seperti apa, itu udah muncul ide-ide seperti itu. Kalau sejauh ini paling lama nih bikin kopi atau teh fermentasi itu dengan durasi berapa minggu gitu Pak selama ini? Kalau kopi itu rata-rata kisaran 3 minggu itu nanti udah jadi gitu. Cuman kalau teh ini durasinya lebih lama karena proses kurang tahu saya sendiri karena ini hanya berdasar pengalaman saja. Kalau teh itu lebih lama butuh waktu fermentasinya. Mungkin bisa sampai 1 bulan lebih gitu. Bisa bahkan 2 bulan pun nyampe kalau untuk teh. Oke, kalau untuk kopinya sendiri biasanya yang di fermentasi dari kopi apa Pak? Saya sementara ini Robusta karena kenapa tidak Arabica? Karakter Arabica itu kan kecut. Nah kebetulan ketika salah satunya ini sebenarnya saya pengen di kopi kecut itu tinggal bikin ini aja, Robusta fermentasi kan
Jadi dapat menghasilkan, sensasi arabikanya, ah. kecut-kecutnya dapat kan gitu. Oke, kalau keunikan nih Pak dari kopi atau teh fermentasi itu apa nih? Saya tidak bisa membandingkan, apalagi produk saya dengan produk orang lain kan di etika juga kurang etis lah ya. Nah ini juga sama, pada dasarnya ini hanya pengalaman. Berani bilang bahwa ini kopi fermentasi itu aman untuk penderita asam lambung itu banyak teman-teman saya ketika awalnya punya hobi ngopi, akhirnya berhenti karena asam lambung. Nah yang pertama saya coba itu dia penderita asam lambung parah, begitu minum kopi dia bisa langsung muntah. Jenis kopi apapun, dari yang instan sampai yang benar-benar original kopi hitam. Nah dari situ akhirnya saya coba pakai kopi ini, coba minum kopi ini. Nah dari situ dari pagi sampai sore itu kebetulan teman ngobrol, habis 1 botol nggak ada efek apa-apa. Sore itu baru nyadar kalau ini kopi ternyata yang diminum. Oke, berarti sudah terbukti ya untuk penderita asam lambung itu sendiri gitu dan ya Pak. akhirnya saya rekomendasikan ke beberapa teman dan ternyata ya memang aman. Aman. Oke. Sejauh ini. Kalau tadinya tuh Bapak belajar atau apa ya istilahnya ya, lihat-lihat di mana gitu untuk proses fermentasi sendiri ini, atau mungkin di Wonosobo ini baru satu-satunya Pak? Kalau di Wonosobo sepengetahuan saya yang taste-nya seperti ini. Kalau klaim coffee beer banyak, tapi yang taste-nya seperti ini kayaknya baru di sini. Baru satu-satunya Iya, di sini iya, gitu di ya Wonosobo. Pak. Oke. Kalau untuk prosesnya Pak secara singkat saja gitu. Proses kan pasti nggak serta-merta terus disimpan di pendingin atau kulkas terus Iya. gitu kan. Ya kalau di prosesnya untuk supaya bisa jadi coffee beer itu di treatmentnya antara suhu ruang dengan suhu dingin itu nanti yang diatur sebenarnya di situ. Maka akan muncul proses fermentasinya. Selebihnya ya hampir sama dengan seduh kopi yang lain. Oke. Prosesnya. Kopi fermentasi adalah contoh sempurna dari bagaimana inovasi dalam pengolahan kopi dapat membuka pintu untuk pengalaman rasa baru yang tak terbayangkan sebelumnya. Dengan melibatkan proses alami yang mendalam, kopi fermentasi membawa kita pada perjalanan rasa yang penuh warna dan kompleks. Untuk para pecinta kopi dan ingin mencari sesuatu yang berbeda, ini adalah kesempatan untuk mengeksplorasi dan merasakan kedalaman rasa yang ditawarkan oleh kopi fermentasi. Pengen diajakin jalan-jalan kemana lagi nih Konco? Ikuti program Jelajah Lintas Batas dan jangan lupa subscribe, komen, share video ini, serta nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan program lainnya dan kemana lagi yang akan kita kunjungi. See you!